Lagu Payun mau boykot seluruh diri silakan aja, mau diboykot. Saya mah nggak keberatan. Saya berpegang pada Allah aja, Allah yang tahu, iya kan? Kebenaran kebusukan udah pasti tahu lah. Memang ada Pak, ada pernyataan yang ingin memboikot lagu-lagu. Ada makanya kan? Kan diboykot semua TV silakan. Jangan dipermasalahkan, apalagi sampai ke Pengadilan. ranah hukum ya. Janganlah. Pertama, kenapa? Kita ini sesama seniman. Solidaritas. Persaudaraan, ada persatuan gitu kan. Jadi kalau sampai ke ranah hukum, karena saya rasa nggak perlu lah. Sejauh itu bisa dimusyawarahkan dan pasti bisa dimusyawarahkan. Lesti adalah pemenang Dangdut Akademi pertama, dan saya yakin banyak menjadi inspirasi dari para dangduters muda di Indonesia, juga dari seluruh negara Asia. Dan itu juga Lesti juga menjadi kebanggaan kami karena Lesti lahir dari Indosiar ya. Jadi Lesti lahir, besar, menjadi penyanyi yang luar biasa dikagumi itu di Indosiar, maka pasti yang digugat. Terus bukti materinya yang mana yang digugat, saya juga bingung gitu kan. Gitu. Karena kita ini kan kalau menggugat tuh nggak bisa asal-asalan. Harus dilihat dulu ya, yang melanggar tuh yang mana. Dibilang memang lagu yang judulnya tuh ranting kering ya. Tapi setahu saya Tapi maaf nih, mungkin langsung sebagai teman dari Lesti sama Rizky Bilar melihat kasus yang sedang bergulir sekarang, masalah royalti, gimana sih sebagai teman? Apa ya, kalau dari aku kebetulan ngikutin ya nih, dari Ahmad Dhani, Manji juga kan sahabat aku banget tentang royalti. Waktu itu juga sering ribut bosan tentang kotak. Ya jadi memang aku sempat bahas juga sama Rian Demasif gimana tentang royalti pentingnya. Kalau di negara maju kan udah sangat jelas ya aturan tentang royalti, hak cipta dan sebagainya. Di Indonesia kan memang belum kuat banget nih, makanya Pak Ahmad Dhani sangat memperjuangkan nih seperti itu. Nah terus untuk yang mungkin somasi ataupun yang untuk Dede yang saat ini sedang bergulir, tentunya kita akan menaati aturan hukum yang berlaku. Tapi jangan sampai ya Dede tertekan, karena memang harusnya kalau aku sendiri sih seorang diva yang nyanyi lagu aku senang banget sih gitu. Apalagi ya kalau misalnya karya ini benar-benar nyanyi Dede pasti jadi jauh lebih bagus dan sebagainya. Dores, saya tantang besok Yuni Dores buat lagu itu direkam ulang, yang nyanyikan Yuni Dores sendiri. Coba, saya mau tahu ada nggak yang mengundang Yuni Dores untuk di acara-acara nikahan atau mungkin acara dangdutan kampung deh. Saya mau lihat ada nggak yang mau undang Yuni Dores. Sampai saya ikhlas kalau memang ada, ya maaf ya dihujat sama netizen, dibilang saya meres, saya apa, saya ikhlas semua buat dia, karena memang dia nggak seperti itu. Dan saya pikir juga kan Allah maha segalanya. Kita memang nggak ada hal yang negatif kok ke Lesti juga, mohon maaf, nggak ada hal yang ingin Lesti di penjara sama sekali ya. Pak Yoni itu hanya ingin ketemu. Setelah ketemu mau bertanya, Mbak Lesti ini bisa nyanyi lagu ini dari siapa yang suruh, dan gimana kronologi. Dan kalau memang ternyata Mbak Elka itu bilang, oh nggak tahu tuh Pak, gini. Kalau begitu kan kita bisa menelusuri akun-akun tersebut, minta pertolongan oleh Polda. Makanya kenapa adanya LP, agar kita meminta tolong pun pasti akan ditolong sama pihak Polda. Karena polisi kan itu ada bagian cybernya yang bisa menganalisa ya kan. Kalau memang bukan Mbak Lesti ya gitu, kan sama-sama yuk gitu. Nah, termasuk bukti tayang penyelenggaraan ajang pencarian bakat ini pun tidak bisa menjadi bukti pelanggaran hak cipta, dikarenakan Lesti Kejora adalah peserta lomba, bukan subjek tindak pidana pelanggaran hak cipta. Selama pelaku pertunjukan melakukan pembayaran imbalan melalui lembaga manajemen kolektif, penggunaan hak cipta secara komersial itu tidak perlu meminta izin kepada pencipta. Ketentuan ini kan diatur di pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, perlu juga dipahami ya, pelaku pertunjukan dan Lesti Kejora juga mendapat perlindungan di dalam Undang-Undang hak cipta itu. Oleh karena itu, pelapor semestinya menyusun analisis yuridis terhadap alat bukti secara konkret.
guna menilai pemenuhan unsur-unsur pembuktian baik secara formil maupun secara material sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tuduhan pelanggaran hak cipta memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak hanya bersifat asumtif. Nah, yang perlu diingat dan hati-hati bagi pelapor, jika terbukti bahwa pendapatan royalti dari YouTube dan berbagai platform digital ternyata dibagi dengan penyanyi dan pencipta atau pemegang hak cipta, maka penerapan pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak bisa diterapkan kepada Lesti Kejora. Teruntuk mbak-mbaknya yang pakai baju hijau yang kemarin bilang dengan nada tinggi, Lesti itu kalau bukan namakan lagu, menyanyikan lagu bagai ranting yang kering ya, kalau nggak menyanyikan lagu itu dia nggak bakalan terkenal. Nah, Anda salah besar. Nah, nanti aku tontonkan videonya, video ketika Lesti di final di Academy ya. Kenapa Lesti Kejora itu dinamakan Lesti Kejora? Karena dia terkenalnya dengan lagu Kejora ya, dan dengan singlenya itu yang namanya Kejora itu akhirnya Lesti boom namanya bisa terkenal. Jadi bukan karena bagai ranting yang kering. Jadi perlu diingat ya mbak-mbaknya yang pakai baju hijau, dan biasakan kalau ngomong itu nggak usah pakai nada yang tinggi, nggak usah ngotot ya. Kita denger kok, nggak perlu pakai nada tinggi, kita sudah denger ya. Nih buat mbaknya ya, perlu disimak ya dengan video ini aku tontonkan video. Seorang pemilik hak cipta atau hak terkait hanya bisa mendapatkan hak ekonominya di Indonesia ini hanya melalui lembaga manajemen kolektif. Artinya bahwa pencipta lagu itu hanya bisa mendapatkan hak ekonomi ketika dia memberikan kuasa di LMK. Kalau dia tidak memberikan kuasa di LMK, dia tidak bisa mendapatkan hak ekonominya. Gitu. Regulasi kita mengatur begitu. Kan saya sebagai ketua LMKN kan kuasa atribusi itu diatur. Ada satu pesan menarik sekali dari Pak Haji Omar tadi malam, seluruh stakeholders, baik penyanyi, baik pemusik, baik produsen, maupun seluruh elemen dunia musik Indonesia, jangan saling menciderai. Mari kita jaga keutuhan peradaban kita melalui merajut kebersamaan untuk pemuliaan terhadap profesi berkesenian ini. Lesti Kejora dilaporkan ke polisi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Gegara sebab akibat menyanyikan lagu Bagai Ranting yang Kering. Dia mengcover lagu tidak meminta izin kepada sang pencipta, yaitu Yoni Dores. Astagfirullahaladzim. Kata gua, banyak kok penyanyi yang mengcover lagu. Enggak segitunya banget sampai ditahan. Viral guys, lagu Yoni Dores terancam diboikot di stasiun-stasiun televisi. LMKN buka suara soal Lesti Kejora yang dipolisikan terkait cover lagu dari Yoni Dores. Bahkan Indosiar angkat bicara alasan kuat dari Ibu Siwi gara-gara Lesti dilaporkan. Setelah ramai berita pemboikotan dari stasiun TV, di mana kali ini Yoni Dores beri tanggapan monohok. Bahkan ada beberapa pihak yang menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Yoni Dores, lantaran menurutnya hal tersebut akan merusak ekosistem penyanyi dan pencipta lagu. Di mana sebelumnya pihak Yoni Dores ini menyebut bahwa mereka hanya ingin meminta kejelasan kepada Lesti Kejora soal penggunaan lagu tanpa izin. Namun Lesti enggan menggubris sehingga pihak Yoni Dores melayangkan somasi agar akhirnya dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Bahkan kisruh antara Lesti Kejora dan Yoni Dores ini, beberapa artis meminta keduanya untuk bermediasi. Masalah penyanyi dan pencipta lagu
memang ramai. Kali ini Lesti yang dipolisikan oleh pencipta lagu Yoni Dores, deretan lagu dari Yoni Dores yang menyeret Lesti Kejora ke ranah hukum.